Dua pemain diaspora lolos seleksi skuad Garuda Asia. Insting gila Sintayong terbukti. Thomas Doll kagumi pemain didikan Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek keturunan timnas Indonesia Elkan Bagot tampil impresif saat Ipswich Town menahan klub kontestan Premier League 2023-2024 Luton Town. Tepatnya di laga uji coba yang berlangsung di Colchester Community Stadium pada Rabu dini hari. Bek 20 tahun itu masuk di menit ke-62 hingga laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Bahkan gol yang dicetak oleh Luton Town tak masuk kategori istimewa, mengingat cuma dilesakan via titik putih. Hal ini menunjukkan Luton Town gagal menembus pertahanan Ipswich yang dikawal oleh Elkan Bagot lewat skema open play. Sejauh ini Elkan Bagot selalu mendapatkan kepercayaan di laga pramusim. Tentu hal tersebut menjadi pengalaman berharga bagi bek andalan Sintayong tersebut. Bukan tidak mungkin pelatih Ipswich Town Kieran McKenna berubah pikiran dan batal meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain. Performa apik Asnawi Mangkualam bersama Jeonnam Dragons mengundang pujian dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut melontarkan pujian melalui komentar unggahan Asnawi. Ucapan itu diberikan kala Jeonnam Dragons berhasil menukuk lutut Ansan Greeners dengan skor akhir 5-2 beberapa waktu yang lalu. Pada laga tersebut, Asnawi dipercaya untuk bermain penuh selama 90 menit. Seakan membayar kepercayaan, Kapten Timnas Indonesia itu sukses mengamankan lini belakang Jeonnam Dragons. Dan yang menarik, intersep Asnawi yang terbukti berhasil mengantongi Alejandro Garnacho juga efektif menyetop serangan-serangan dari pemain Ansan Greeners dan membentuk pertahanan yang kokoh bagi Jeonnam Dragons. Wonderkid Persita Tangerang Esal Sahrul Mohrom berharap bisa mendapatkan panggilan tim nasional asuhan Sintayong usai menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Persija Jakarta. Pada laga tersebut, Persita sukses mempermalukan tim Macan Kemayoran dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dilesakan oleh Esal Sahrul Mohrom di menit ke-81. Padahal bumber 21 tahun tersebut baru dimasukkan pelatih Luis Edmundo Duran pada menit ke-78 menggantikan Irsyad Maulana. Esal Sahrul Mohrom mengaku berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kepercayaan usai laga tersebut. Bumber 21 tahun tersebut bermimpi bisa membela timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 2023. Tentu peluang tersebut terbuka lebar jika Esal Sahrul mampu menunjukkan konsistensinya. Terlebih Garuda Muda berpotensi tidak diperkuat beberapa pemain abroad lantaran Piala AFF U23 bukan agenda FIFA. Sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17, Timnas Indonesia U17 dipastikan akan melakoni laga uji coba kontra Korea Selatan U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan bahwa laga tersebut akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Untuk venue Federasi Sepak Bola Korea Selatan meminta laga tersebut digelar di Jakarta. Namun venue masih belum diputuskan sebab kapasitas stadion di Jakarta pun terbatas. Selain itu, stadion yang berkapasitas besar juga digunakan klub Liga 1 yang tengah bergulir. Di lain sisi, sebelum menghadapi Korea Selatan U17, Timnas Indonesia U17 akan melakoni turnamen International Youth Championship 2023 di Bali. Barcelona Juvenil atau tim muda Blaugrana akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia U17 pada ajang tersebut. Usai ditunjuk sebagai konsultan, Frank Wormuth akan mendampingi Timnas Indonesia U17 mulai Agustus mendatang. Kepastian itu dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan Presiden Inter itu menjelaskan bahwa Frank Wormuth akan melakukan pendampingan kepada skuad Garuda Asia di Jakarta terlebih dahulu. Kehadiran Wormuth diharapkan dapat membantu Bima menggodok Garuda Muda. Selain itu, Wormuth juga diharapkan bisa menjadi fasilitator ketika Garuda Muda melangsungkan pemusatan latihan di Jerman. Erick Thohir memastikan bahwa Wormuth akan menyediakan berbagai kebutuhan Timnas Indonesia U17 di Jerman, mulai dari lapangan, persiapan tim hingga lawan bertanding yang cocok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan dua pemain diaspora yang lolos seleksi Timnas Indonesia U17. Nama pertama adalah Aaron Sutela, yang kini tengah berkarir bersama klub Australia, Bullen Lions FC. Sementara nama lainnya tidak dibeberkan, namun Erick membeberkan pemain tersebut berasal dari Belanda. Meski tidak dibocorkan, satu pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mahesa Ekayanto. Sebab dari ke-6 nama, hanya Mahesa saja yang berasal dari Belanda. Adapun Mahesa merupakan bek jangkung yang berkarir di tim muda klub Belanda, DHSC Dordrecht.
Sementara Aaron merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Nantinya Erik mengatakan akan menambah pemain diaspora untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Dua nama yang sudah diketahui adalah Igor Arungbumi Sanders dari Jong PSV Eindhoven dan juga Gabriel Han Wilhoffking dari Tottenham Hotspur. Insting gila Sintayong benar-benar teruji di bursa transfer musim panas 2023. Penilaian pelatih timnas Indonesia itu soal pemain naturalisasi tak pernah meleset. Terbukti pemain-pemain naturalisasi pilihan Sintayong terbukti sebagai pesepak bola jempolan. Sebut saja nama-nama seperti Zain Patinama, Teddy Walsh, dan Jordi Amat. Mereka kini menjadi andalan bersama klubnya masing-masing. Bahkan pemain yang menolak untuk dinaturalisasi yakni Tijani Reinders kini bergabung dengan raksasa Italia AC Milan. Tak hanya pemain senior, Sintayong juga memburu dua pemain berusia di bawah 20 tahun yang awalnya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Kini terbukti keduanya promosi di skuad utama klub Liga Belanda, meski masih berusia sangat muda. Rafael Struijk selalu tampil sebagai starter dalam seluruh laga pramusim yang dijalani ADO Den Haag. Begitu juga dengan Ivar Jenner yang akhirnya dipromosikan ke skuad senior FC Utrecht. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji salah satu anak didik Sintayong, Rizky Ridho, yang baru saja didatangkan dari Persebaya Surabaya musim ini. Thomas Doll terkesan dengan kualitas salah satu pemain berlabel timnas tersebut. Menurutnya, kualitas Rizky Ridho tak perlu diragukan lagi. Pelatih asal Jerman tersebut juga menilai Rizky Ridho memiliki ketenangan dan unggul dalam duel udara. Diketahui Rizky Ridho merupakan bek jebolan timnas kategori umur yang mulai diorbitkan oleh Sintayong di skuad timnas senior. Pengalamannya berkolaborasi dengan Jordi Amat terbukti mampu meningkatkan kualitas bek berusia 21 tahun tersebut. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan respon resmi mereka terkait masalah rumput di Jakarta International Stadium atau JIS. Dalam surat resminya ke PSSI, FIFA menjelaskan sejumlah masalah dari rumput yang ada sekarang. FIFA menilai permukaan sistem tipe karpet dengan pengisi 60 mm di bagian atas biasanya terbuat dari bahan jenis organik. Melihat hal tersebut, FIFA lantas memberikan sejumlah resiko yang terjadi, mulai dari kerusakan kecil akibat pengakaran yang dangkal, hingga menghasilkan permukaan lapangan yang buruk. Pada akhir evaluasi tersebut, FIFA pun menyebut jika sistem hybrid berbasis karpet itu juga harus segera diganti. Terlebih JIS direkomendasikan untuk menggelar laga Piala Dunia U17 2023. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan kolega di KMSK Densel mendapatkan tantangan baru usai menjalani pramusim di Belanda. Setelah menghadapi klub Belanda FC Groningen dan FC Emmen, Marcelino dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi klub Prancis Valenciennes FC. Laga tersebut akan digelar di Stadion La Canonnière. Tentunya bagi Marcelino Ferdinand ini menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya layak untuk masuk skuad utama KMSK Densel musim depan. Terlebih di dua laga uji coba sebelumnya, Marcelino sukses menorehkan 2 gol dan 1 assist. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.